Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 541, dia sangat berhati dingin. Apakah hanya aku yang egois? Bagaimana denganmu? Sengkai bertanya balik. Kamu dan kakak ke-8 tidak punya hak untuk menanyaiku. Kalian semua, harap tenang dulu. Kakek masih diperiksa. Kalau dia mendengar kalian bertengkar, kondisinya bisa memburuk. Huran langsung memisahkan mereka berdua. Bagaimana kalian masih punya keinginan untuk bertengkar? Seng Bowen melepaskan kerah Sengkai dan mundur beberapa langkah. Kedua bersaudara itu berdiri di satu sisi, menunggu dengan tidak sabar kabar dari ruang gawat darurat. Meskipun mereka selalu mengeluh tentangnya dalam kehidupan sehari-hari, mereka masih mengkhawatirkannya di saat-saat kritis. Setelah beberapa saat, dokter keluar dari ruang gawat darurat dan berkata, tidak ada yang serius. Dia hanya mengalami syok karena kekurangan oksigen. Pasien sedang beristirahat di dalam. Cobalah untuk tidak mengganggunya. Terima kasih, dokter. Kedua bersaudara itu menghela napas lega dan memasuki bangsal. Mereka melihat lelaki tua itu duduk di ranjang rumah sakit, jadi mereka berjalan bersama. Kakek, bagaimana perasaanmu sekarang? Kakak ke-8, kamu sudah kembali. Kakek Seng menatap Sengkai dan berkata begitu dengan wajar. Sengkai terkejut, begitu pula Seng Bowen. Jauh di lubuk hatinya, kakek Seng masih mengkhawatirkan Seng Xiao. Ia merindukan Seng Xiao. Ia ingin bergantung pada Seng Xiao. Namun, dialah yang mendorong Seng Xiao, orang yang ingin ia dekati, menjauh. Kakek, sebaiknya kau istirahat yang cukup. Seng Bowen membantu kakek Seng berbaring. Dia bisa merasakan bahwa kakek Seng belum pulih pikirannya. Aku akan menemani kakek ke sini. Kakek harus pergi dan melakukan apapun yang seharusnya kakek lakukan. Kakak ketiga tidak ingin berdebat dengan Sengkai. Jadi, dia mengajukan diri untuk tinggal di rumah sakit. Namun, Sengkai khawatir. Kau ingin tinggal di sini. Bagaimana jika kau menipu kakek agar membuat surat wasiat saat pikirannya masih kacau? Atau mungkin, membuatnya mentransfer sahamnya kepadamu tanpa sepengetahuanku. Seng Bowen tertawa dingin. Ini pertama kalinya aku menyadari betapa kotornya hatimu. Saya hanya mencegah hal itu terjadi. Enyah. Tanpa diduga, kakek berteriak pada Sengkai. Apakah kamu ingin aku mati? Kakek, saya masih sadar. Kakek, aku tidak bermaksud begitu. Kakek Seng melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Sengkai untuk segera pergi. Jika dia tidak mendengarnya dengan telinganya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa kakak kedua begitu curiga kepada kakak ketiga. Selama ini, dia selalu merasa bahwa dia tahu karakter kedua cucunya. Kakak ketiga memang tidak pernah merencanakan konspirasi untuk melawannya. Namun, kakak kedua semakin tidak dikenalnya akhir-akhir ini. Tentang masalah Tiffany dan Co. Petik 2. Lakukan saja apa yang menurutmu tepat. Jika pemegang saham tidak puas dan ingin memberhentikanmu dari jabatanmu, kamu harus menerimanya saja. Ini adalah secercah harapan terakhir yang dimiliki kakek Seng untuk Sengkai. Jika dia tidak dapat menangani ini dengan baik, itu berarti dia tidak layak menjadi penerus Huang Yao. Sesederhana itu. Hati Sengkai terasa berat. Tanpa daya, ia berbalik dan meninggalkan bangsal. Ia tidak dapat berbuat apa-apa selain kembali ke Huang Yao untuk mencari tahu cara memperbaiki masalah tersebut. Karena hal itu terjadi begitu tiba-tiba, ia merasa perlu untuk pergi ke Eropa secara langsung guna menyelidiki masalah tersebut. Setelah itu, rapat dilanjutkan. Sengkai berkonsultasi dengan para pemegang saham untuk mendapatkan persetujuan. Beri saya waktu 1 minggu dan saya akan menebus kerugian Huang Yao kali ini. Mengingat kembali kejadian kakek Seng pingsan di ruang rapat sebelumnya, para pemegang saham tidak berani memaksa Sengkai lagi dan menyetujui permintaannya. Kami akan memberimu waktu 1 minggu. Jika kau tidak dapat mengatasi krisis dalam 1 minggu, kami, para pemegang saham, akan menganggapmu tidak layak menjadi CEO Huang Yao. Harap ingat ini, CEO Seng. Setelah itu, Sengkai meminta sekretarisnya untuk segera memesankan tiket pesawat untuknya. Dia ingin segera berangkat. Mengenai masalah di rumah sakit, dia hanya bisa menelepon Gu Ziling. Kakek sekarang ada di rumah sakit dan kakak ketiga beserta istrinya sedang merawatnya. Tapi Ziling, kamu tahu apa yang aku khawatirkan? Kita tidak boleh membiarkan kakak ketiga berduaan dengan kakek. Jangan khawatir. Serahkan saja padaku, jawab Gu Ziling. Di bangsal, sebelum Gu Ziling tiba di rumah sakit, kakek Seng sedang berbaring di tempat tidur sambil menatap Seng Bowen. Kakak ketiga, katakan padaku dengan jujur. Apakah kamu sudah menghubungi kakak ke-8? Kadang-kadang, jawab kakak ketiga. Tapi kami tidak pernah membicarakan informasi rahasia tentang perusahaan. Kakak ke-8 sama sekali tidak tertarik pada Huang Yao. Begitukah? Kakek Seng bergumam pada dirinya sendiri. Kakek, kamu harus tahu dengan jelas bahwa menyerahkan perusahaan kepada kakak kedua akan menyebabkan hal ini cepat atau lambat. Itulah sebabnya kamu masih memikirkan kakak ke-8. Kakek Seng tetap bungkam.
Setelah beberapa saat, dia berkata kepada Seng Bowen, aku ingin menemuinya. Tapi dia tidak ada di negara ini sekarang. Kalau begitu aku akan menunggunya. Aku akan bertanya padanya. Kakak ketiga tidak berani mengatakan kepadanya bahwa Seng Xiao tidak ingin menemuinya, jadi dia hanya bisa dengan enggan menjanjikan sesuatu yang samar. Di pintu, Gu Ziling mendengar pembicaraan mereka. Tatapan matanya berubah dingin. Dia tidak pernah menyangka Seng Xiao masih ada di hati kakek Seng setelah sekian lama. Rupanya, dia meragukan kemampuan Seng Kai selama ini. Mengapa dia ingin bertemu Seng Xiao sekarang? Apa yang ingin dia lakukan? Tidak dapat dipungkiri bahwa mendengar hal ini membuat Gu Ziling panik. Karena dia tahu bahwa investasi Seng Kai yang gagal di Tiffany & Co. akan mengancam posisinya sebagai CEO. Seng Kai telah bekerja sangat keras. Namun pada akhirnya, dia masih belum mampu memenangkan hati kakek Seng. Dia terlalu berat sebelah. Dia sangat berhati dingin. Pada malam hari, cuaca di Jianchuan terasa sangat dingin, bukan hanya karena cuaca, tetapi juga karena hati orang-orang. Ketika Feng Sanshan pergi ke laboratorium forensik, dia memeriksa ruangan-ruangan di laboratorium dengan waspada. Dia khawatir seseorang akan muncul entah dari mana ketika dia mengatakan sesuatu yang buruk tentangnya lagi. Melihat ini, sang profesor tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu benar-benar tidak menyukai Tang Yan? Tidak juga, haha. Feng Sanshan menjawab asal-asalan. Tepat saat profesor hendak menunjuk wajahnya yang memerah, seorang polisi mengetuk pintu. Profesor, apa itu? Telah terjadi pembunuhan di sebuah hotel di kota ini. Pemimpin tim meminta Anda untuk segera datang. Saya akan bersiap dan segera berangkat. Profesor itu memberi isyarat kepada Feng Sanshan. Ayo pergi. Kiki tidak ada di sini jadi saya hanya bisa meminta Anda untuk ikut. Jikamu Kiki ada di sini, kamu tidak akan memintaku untuk datang. Jangan mengungkit-ungkit perkataanku. Cepat berkemas, nyawa taruhannya. Setelah mengatakan itu, sang profesor mengambil peralatan forensiknya. Feng Sanshan mengikuti profesor itu. Ketika dia keluar, dia dengan jelas melihat Tang Yan pergi ke lapangan bersama tim. Sejak kapan pria ini harus mengikuti kasus?